Shalom, selamat pagi. Saya menyapa Barita Lohoraja dari ruangan yang sederhana ini. Semoga Tuhan memberkati tempat ini dan membungkus saya dengan kuasa darahnya dan mengurapi saya, dan apa yang saya sampaikan perkatakan nanti kiranya firman Tuhanlah yang betul-betul terjadi. Jadi surat cinta Yesus Kristus itulah yang nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik buat kita kalau kita datang berseru kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat pagi. Asapa Sagip sudah bergabung, terima kasih. Jadi Kamis 13 Maret 2025 penuh syukur. Ingat, dengan mengucap syukur berpikirlah positif, rendah hati, karena itulah yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, saya menyapa di TikTok, di Facebook. Tuhan Yesus memberkati, kiranya menyala kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan, surat cinta Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu terberkati. Pagi yang ceria ini kita akan mengalami sukacita yang datangnya dari Tuhan. Ada sinar kemuliaan menyinari kita, biarlah tubuh kita ini diurapinya, bergema-gema, bersemangat, bergembira ria. Jadi tetap semangat, tersenyum, dan percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya akan dipulihkan, semuanya akan diberkati, semuanya akan mengalami kesembuhan yang pasti yang datangnya dari Tuhan. Semoga setiap doa dan harapan yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan segera terjawab, dikabulkan tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Beberapa ayat kita akan bacakan pada pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu terberkati. Oke, shalom. Saya menyapa semuanya tidak terkecuali dengan hati yang riang gembira. Saya menyapa Bapak Ibu terkasih. Oke, saya menyapa. Kita akan membacakan firman Tuhan atau surat cinta Yesus Kristus. Ada tertulis Matius 18 ayat 21, 22 sampai 22 dan apa ini? Dan 33. Inilah firman Tuhan yang saya akan bacakan. Kiranya Bapak Ibu mendengarkan dan renungkan dalam hati Bapak Ibu, dan bisa Bapak Ibu bacakan di rumah masing-masing kalau ada waktu, di satu perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kita akan baca Matius pasal 18 ayat 21 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" "Sampai 7 kali," katanya. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukankah aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saya ulangi lagi. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Dan kita akan lanjut ke ayat 33 sebelum kita mendengarkan rema dan perikop yang saya akan sampaikan dalam firman Tuhan ini.
Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Saya ulang sekali lagi. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Jadi inilah yang harus kita renungkan dalam hati kita, supaya kita berkemenangan di dalam segala hal. Oke? Jadi gini, saya akan sampaikan remanya pada Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Kesembuhan lewat pengampunan. Tadi firman sudah kita baca 3 ayat. Dan sekarang kesembuhan lewat pengampunan, Bapak Ibu terkasih. Kesehatan jiwa ialah damai di hati. Damai di hatiku, damai di hati Bapak Ibu yang terkasih yang menyaksikan ini. Jadi itulah yang terjadi. Alam dan dengan Tuhan, dengan alam ini, dengan Tuhan. Kalau kita mau istilahnya berdamai dengan sesama, alam dengan Tuhan, itu luar biasa, yang sungguh-sungguh dahsyat. Tuhan akan mengurapi kita dengan kasih karunia yang sungguh dahsyat. Akan kita terima yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita selami. Akan terjadi buat kita. Kita akan menang, kita akan bergembira ria, kita akan dipulihkan, kita akan mengalami yang namanya sukacita yang sungguh-sungguh dahsyat dari Tuhan. Itulah yang terjadi. Jadi bila ada kekacauan maka terjadi kegelisahan. Kalau ada kekacauan di rumah kita, pasti kita gelisah, yang mau keluar lah, yang mau ke sini lah, ke sini macam lah, dan seterusnya. Jadi mungkin ada juga yang sulit tidur, Bapak Ibu terkasih. Saya menyapa dulu. Oke, di TikTok sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Jadi susah tidur, berkurangnya selera makan. Pasti kalau kita ada masalah di dalam keluarga, pasti selera makan kita pun kurang, Bapak Ibu. Kalau puasa nggak masalah. Ini karena ada masalah baru kita kurang makan, itu udah nggak logis lagi. Tapi kalau karena berpuasa kita nggak selera makan, nggak mau makan yang dihidangkan, itu untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Menurunnya gairah hidup, bahkan bisa muncul keinginan mengakhiri hidup. Itu yang terjadi, adalah yang bunuh diri, tapi kita tidak mau yang kayak gitu. Kita adalah ciptaan Tuhan, dan kalau ada pun pergumulan kita, serahkan kepada Tuhan, jangan kepada manusia, karena manusia tahunya hanya mencibir dan mengata-ngatai kita yang bukan-bukan, membuat sakit hati kita. Jadi kita tidak mau kepada manusia meminta-minta, kepada manusia minta curahan hati kita, tapi mintalah kepada Tuhan. Masuk ke dalam kamarmu, minta kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita tidak lakukan. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu terkasih. Jadi kalau terjadi ketidakterasian dalam batin, tiada jalan lain pemulihannya selain berdamai dengan diri sendiri, sesama, alam, dan dengan Tuhan. Kembali saya ucapkan tadi, yang mana dengan Tuhan yang paling prioritasnya, yang paling utama. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang pencipta kita. Jadi dia mengerti akan kita, dia tahu akan kehidupan kita, dia akan tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita, yang kita mau dalam hidup kita. Sebelum kita memintanya, Tuhan sudah mengerti, dan dia akan memberikan kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Maha belas kasih. Itulah yang terjadi, yang kita imani. Belas kasihnya luas seperti samudra luas. Jadi kita tidak lagi bimbang meragukan itu. Samudra luas, gitu luasnya itu, segitulah kasih karunia Tuhan yang diberikannya kepada kita. Setelah menyadari kesalahannya di pembuangan, bangsa Israel bertobat. Mereka bertobat karena udah di pembuangan, mereka bertobat dan berseru kepada Tuhan. Mereka pun berseru, kita pun berseru kepada Tuhan.
Tuhan mengampuni, mereka kembali menemukan keselamatan. Jadi kita pun kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan keselamatan yang pasti kepada kita, Bapak Ibu terkasih, yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya kagumi, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Yesus mengajarkan pengampunan, bukan hanya 7 kali, tetapi 7 kali 70, seperti di firman-Nya tadi, tanpa batas. Padahal untuk melakukannya sekali saja sulit bagi kita, apalagi 70 kali. Kalau mau mengampuni secara sungguh, tetapi kalau mau menemukan kesejahteraan batin, tidak ada jalan lain selain mengampuni diri. Jadi kalau kita mau bahagia, mau mendapatkan yang berkat yang sungguh dahsyat dari Tuhan, harus mengampuni sesama dan berseru memohon belas kasihan Tuhan agar kita dimampukan untuk mengampuni yang berdosa, yang bersalah kepada kita. Adalah seorang tertentu yang menyakiti hatimu. Adakah seseorang yang menyakiti hatimu? Ya tentu pasti saya pun selalu disakiti orang. Sebaliknya, adakah Anda menyakiti orang lain dan Anda butuh pengampunan? Ya tentu kita selalu juga membuat sakit hati orang, dan kita butuh pengampunan yang datang dari Tuhan. Karena kita tahu mata sombong pun ada, hidung sombong pun ada, mulut sombong pun ada, badan sombong pun ada, kepala sombong pun ada. Semuanya ada di tubuh kita kalau kita gunakan untuk yang tidak baik. Mengampuni itu mempunyai pengaruh dahsyat, ya kan? Pengaruh dahsyat. Mengapa tidak mulai melaksanakan pengampunan hari ini? Kita diajak untuk melakukan pengampunan pada pagi hari ini, mulai pagi ini, agar kita mengampuni terhadap sesama kita. Jadi kalaupun ada penyakit itu tidak menular seperti kanker, tapi mati virus-virus penyakit itu tidak menjalar ke tubuh kita, dan kita akan berkemenangan sehat hari ini sampai selama-lamanya, karena jiwa raga kita sudah mengampuni dan kita akan sehat. Kalaupun ada segala macam penyakit atau lain sebagainya, tidak mempan lagi ke dalam tubuh kita, karena kita sudah dibentengi oleh kuasa darah Yesus, sehingga kita sehat, terhindar dari mara bahaya. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya sapa dulu istri Turnip. Saya menyapa. Semoga Bapak Ibu terberkati semuanya. Riyandi Saputra sedang menonton. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Bapak Ibu betul-betul diberikan mujizat yang luar biasa yang datang dari Tuhan yang tayang ini. Bukan secara kebetulan, tapi memang Tuhan sudah menggerakkan hati Bapak Ibu untuk live now bersama Barita Loh Raja yang rendah hati, yang sungguh diberkati Tuhan, yang mana yang diangkat Tuhan dari orang lemah, orang kecil, sehingga bisa menyampaikan firman Tuhan ini. Sekali lagi saya katakan, saya bukanlah pengurus gereja, saya bukanlah pertua, saya bukanlah orang sekolahan, saya bukanlah ahli teologi, tapi saya adalah orang yang kecil, sepertinya dari kesek kaki diangkat Tuhan menjadi alatnya di akhir zaman ini, menjadi tunas muda untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan ke publik agar Bapak Ibu terberkati, yang berdosa diampuni, yang sedih tidak susah, yang sedih tidak sedih lagi, dia akan bergembira, dia ketawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit akan disembuhkan bila datang kepada Tuhan. Karena saya bukan bisa menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Sang Raja kita, Yesus Kristus. Dia adalah Sang Maharaja, Sang di atas segala dokter, di atas segala raja. Itulah dia, Yesus Kristus yang ajaib, yang saya yakini, yang menolong saya, menolong Bapak Ibu, yang memberkati saya, memberkati Bapak Ibu, membuat saya sehat, membuat Bapak Ibu juga sehat hari ini sampai selama-lamanya. Jadi, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu karena boleh selalu mengharapkan belas kasih-Mu kepada kami, yang mana Engkau mengatakan dalam firman-Mu Bapa,
kami akan mengampuni sesama kami yang melakukan kesalahan kepada kami. Mulai hari ini, kalau Engkau memang membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, kami sanggup mengampuni mereka, sehingga semua yang pahit yang ada di hati kami keluar dalam nama Yesus Kristus, agar kami mengalami damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kami disembuhkan oleh Tuhan dan tidak sakit lagi mulai hari ini sampai selama-lamanya. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, mereka terberkati, mereka sehat, tahir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saya sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya firman-Mu itu betul-betul menjadi pedoman di dalam hidup kami, untuk kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik dan pertolongan Tuhan, jujur dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, agar apa yang kami dapatkan, Tuhan buat berhasil, bertambah, agar nama Tuhan dipermuliakan, kami bisa hidup rukun dengan keluarga kami, karena berkat-berkat Tuhan mengalir baru setiap pagi kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik buat kami, untuk kami bisa hidup rukun dengan pertolongan Tuhan. Bapak, saya sudah berdoa pada saat ini juga, bila Bapak Ibu mengalami kelemahan dari ujung rambut sampai ujung jari kaki Bapak Ibu, bila ada keluhan sakit, penyakit, apapun itu, saya mohon kepada Bapakku di surga, sembuhkanlah dia mereka Bapa, tahirkan dia semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar mereka sehat, berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya sudah berdoa buat kesembuhan kepada mereka, kiranya mereka mengaminkannya, mulai hari ini sampai selama-lamanya, mereka tidak lagi sakit, dan mereka mengalami yang namanya sembuh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, saya mohon berkat-Mu buat kami yang menyaksikan live now ini ataupun yang tayang nanti, karena firman Tuhan dahulu, sekarang, selama-lamanya sama, tidak ada yang kadaluarsa. Tuhan Yesus memberkati kami. Kami terima berkat-Mu, kami terima di dalam hati kami, kami terima di dalam hidup kami. Bapak Ibu juga terima. Kiranya berkat Tuhan mengalir buat kita masuk di hari ini penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kita diberikan berkat yang berkelimpahan masuk di hari ini, penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kita terima berkat yang sungguh dahsyat dari Tuhan. Kami aminkan dalam hati kami sehat, kami dipulihkan, kami mendapatkan berkat yang datang dari Tuhan, dan kami dijauhkan dari mara bahaya, segala yang tidak baik menjauh dari kami, karena Tuhan Yesus Kristus mengampuni, memberkati, dan memberikan yang terbaik bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa. Saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin walaupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, kiranya Tuhanlah yang mengeluarkan itu dari hati Bapak, mengeluarkan segala penyakit itu. Dan kiranya kalau memang ada yang lebih, yang positif, yang datangnya dari Tuhan, yang saya sampaikan itu, kiranya bertambahlah rezeki Bapak, bertambahlah mujizat yang datang kepada Bapak, Ibu yang terkasih yang menyelesaikan ini. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Oke, saya menyapa Maya Tania, ya, Maya Tanjayai sudah bergabung, terima kasih. Anjay Mabar sudah bergabung, terima kasih. Saya sudah menyampaikan lambaian tangan saya. Semoga Bapak Ibu diberkati hari ini sampai selama-lamanya. Sampai jumpa di waktu pagi yang Tuhan tentukan buat kita, untuk sama-sama kita belajar untuk membuka firman Tuhan, surat cinta Yesus Kristus. Semoga kita diberkati dan tetap on power atau berbahagia di dalam lindungan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Shalom. Peace, bye. Saya close ya. Amin.